Alam semesta adalah segalanya, dari partikel terbaik ke galaksi terbesar terhadap setiap keberadaan ruang, waktu, dan kehidupan. Tapi bagaimana semuanya dimulai? Asal mula alam semesta adalah asal mula segalanya. Berbagai teori ilmiah ditambah mitos penciptaan dari seluruh dunia telah mencoba menjelaskan asal-usulnya yang misterius. Namun, penjelasan yang paling diterima secara luas adalah teori Big Bang. Teori Big Bang menyatakan bahwa alam semesta dimulai sebagai titik panas dan planet yang sangat panas. Lebarnya hanya beberapa milimeter. Itu pun mirip dengan lubang hitam yang sangat berubah. Sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu, singularitas kecil ini disingkirkan dengan kejam dan dari ledakan ini semuanya sangat penting. Energi, ruang, dan waktu diciptakan. Apa yang terjadi selanjutnya adalah dia tahap utama dari evolusi alam semesta. Disebut penghapus radiasi dan materi, mereka ditentukan oleh peristiwa-peristiwa penting yang membantu membentuk alam semesta. Pertama, datang era radiasi. Nama untuk dominasi radiasi tepat setelah Big Bang. Era ini terbuat dari tahap-tahap yang lebih kecil yang disebut zaman yang terjadi di alam semesta. Puluhan ribu tahun pertama yang paling awal adalah zaman Planck. Tidak ada materi yang ada di alam semesta saat ini, hanya energi dan leluhur. Keempat, kekuatan alam, kekuatan super. Namun, pada akhir tahap ini, peristiwa penting terjadi di mana gravitasi berpisah dari superfast. Selanjutnya, datanglah zaman penyatuan akbar, di mana untuk 3 kekuatan alam yang tersisa. Zaman ini berakhir ketika salah satu kekuatan itu disebut kuat atau nuklir kuat memisahkan diri. Kemudian zaman inflasi dimulai di mana alam semesta berkembang pesat. Hampir seketika itu tumbuh dari ukuran atom hingga sebesar buah anggur. Alam semesta ini sangat panas dan itu terjadi dari elektron dan partikel lainnya. Kemudian datang zaman elektrolemah, ketika dua gaya terakhir, elektromagnetik dan lemah, akhirnya putus. Selama tahap berikutnya zaman kuat, semua bahan alam semesta hadir. Namun alam semesta masih terlalu panas dan padat untuk partikel subatomic berasal. Kemudian di zaman hadron, alam semesta mendingin cukup untuk mengikat kuat bersama-sama dari proton dan neutron. Dalam epik lepton dan nuklir, 2 tahap terakhir radiasi. Proton dan neutron mengalami peristiwa signifikan, mengubah mereka melebur dan menciptakan inti. Dan dengan kekuatan itu, mereka menciptakan yang pertama unsur kimia dalam semesta, helium. Kemampuan baru alam semesta untuk dari elemen bangunan materi. Materi seperti halnya era materi ditentukan oleh kehadiran dan dominasi materi di alam semesta. Ini menampilkan 3 zaman yang membentang miliaran tahun. Sebagian besar rentang kehidupan alam semesta dan termasuk hari ini. Yang pertama adalah zaman atom. Pada tahap ini, suhu alam semesta cukup dingin untuk elektron untuk melampirkan nuklir untuk bahan pertama. Disebut rekombinasi. Proses-proses ini membantu menciptakan alam semesta elemen kedua, yaitu hidrogen. Hidrogen ini bersama dengan atom helium menghiasi alam semesta dengan awan atom. Di dalam awan, kantong-kantong kecil gas mungkin memiliki gravitasi yang cukup menyebabkan atom terkumpul. Gugus atom ini terbentuk selama zaman galaksi menjadi bibit galaksi. Terletak di dalam galaksi-galaksi itu, bintang-bintang mulai muncul dan dengan melakukan itu mereka mengantri tahap terbaru dan tekanan dari perkembangan alam semesta zaman bintang. Pembentukan bintang kemudian menyebabkan efek reaksi yang luar biasa dalam membantu membentuk alam semesta seperti yang kita kenal. Panas di dalam bintang-bintang menyebabkan konversi dari helium dan hidrogen menjadi hampir semua elemen yang tersisa di alam
Pada gilirannya, elemen-elemen ini menjadi semesta untuk planet, bulan, kehidupan. Semua yang kita lihat hari ini adalah ekosistem segala sesuatu yang hanya mungkin terjadi karena banyaknya tahapan dalam perkembangan semesta. Sementara itu, lebih sedikit pertanyaan tentang asal-usul dari alam semesta. Kita tetap ini hanya masalah waktu untuk beberapa jawaban yang sudah lama dicari muncul.